Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan 79. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita sorakan revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Dipelihara Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kita perhatikan kata kebajikan dan kemurahan pada bagian firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita pada saat ini. Kebajikan ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan. Itu adalah arti dari kebajikan, perbuatan yang baik yang akan datang di dalam kehidupan kita. Dan kemurahan ini adalah kelimpahan, kebaikan, bicara tentang sifat Allah yang penuh kasih sayang. Nah, firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Raja Daud bermazmur, kebajikan itu, kemurahan itu akan mengikuti kehidupannya, bahkan seumur hidupnya. Bahkan dia katakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini merupakan deklarasi iman Raja Daud. Saya katakan ini merupakan deklarasi iman Raja Daud. Raja Daud pada waktu itu sudah banyak kali kita belajar. Pada ayat-ayat sebelumnya, dia menulis Mazmur 23 ini bukan pada keadaan yang sedang baik-baik saja, tetapi dia dalam keadaan yang terhimpit. Tetapi dia katakan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan datang di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam terjemahan BIMK di sana dikatakan, aku tahu engkau baik bagiku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Aku tahu Tuhan. Mungkin kalau pakai bahasa kita, aku tahu Tuhan, engkau sangat baik bagiku. Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Raja Daud tahu bahwa Tuhan yang dijadikan gembalanya adalah gembala yang memelihara kehidupannya. Dia dalam keadaan yang terhimpit, dalam situasi yang tidak baik, tapi dia katakan, aku tahu Tuhan, engkau baik bagiku. Aku tahu Tuhan, engkau mengasihi aku. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, apa yang sedang menghimpit kita, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Itu bukan karena Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, berarti ada maksudnya Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Dia. Domba, kalau kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bahkan Daud ini dikatakan judul perikop ini, kalau kita melihat satu perikop ini dia mengatakan bahwa dia ini adalah domba yang dipelihara oleh gembala. Dan kalau kita melihat domba ini adalah salah satu hewan yang tidak bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Pertahanan dirinya sangat lemah. Domba selalu diikuti bahaya. Ada binatang-binatang buas yang selalu ingin memangsa mereka ya. Pertahanan dirinya ini sangat lemah. Saat di padang rumput, domba ini akan makan dan minum. Akan dibawa oleh gembala mereka akan makan dan minum di sana. Tetapi di waktu-waktu itu mereka akan sesekali mencari di mana kehadiran gembala mereka, di mana gembala mereka berada. Ketika mereka sudah dapat melihat gembalanya ada di mana, mereka akan merasa aman. Oh, gembala ada di sekitar mereka. Mereka akan
kembali meneruskan makan dan minum mereka ketika mereka melihat bahwa gembala mereka ini ada di dekat mereka. Nah, ini adalah domba sangat bergantung kepada gembalanya. Domba tahu bahwa gembalanya ini tidak akan membiarkan dia sendirian. Saya mau katakan bahwa cara kita memandang Allah menentukan bagaimana dan apa yang akan kita terima daripadanya. Bagaimana kita menerima pemeliharaan Tuhan? Pertanyaan itu datang bagi saya dan saudara. Bagaimana kita menerima pemeliharaan Tuhan? Yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kalau kita kembali ke ayat yang pertama, di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Karena itu Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu tidak akan membiarkan domba-dombanya, apalagi Tuhan kita adalah gembala yang baik. Di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dia akan digembalakan, kita akan digembalakan, akan dituntun, dikatakan ke mata air kehidupan. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dia akan memberikan ketenangan, Dia akan mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Bagaimana menerima pemeliharaan Tuhan? Yang kedua adalah kenali suaranya. Ketika kita mengenali suaranya Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam pemeliharanya. Kita akan dituntun. Kita tahu kita harus berjalan kemana. Gembala itu dia akan menuntun domba-dombanya untuk berjalan sampai kepada mata air yang tenang. Mazmur 23 ini katakan, ke padang rumput yang hijau. Dan kita akan menerima segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mau jadikan Dia sebagai gembala, ketika kita mau mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap waktu. Lewat puji-pujian yang kita renungkan. Lewat renungan 79 pada saat ini. Yang ketiga, bagaimana kita menerima pemeliharaan Tuhan? Ikuti jalannya Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 di sana dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Ketika kita ada di dalam tangannya Tuhan, tidak ada yang dapat merebut kehidupan kita. Kuasa kegelapan, dosa, iblis tidak dapat merebut kita dari tangannya Tuhan selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pemeliharaan, jaminan Tuhan bagi orang-orang yang mau digembalakan oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, Dia pelihara kehidupan kita. Kesusahan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, waktu-waktu keadaan-keadaan yang terhimpit, Tuhan akan mendatangkan keamanan bagi anak-anaknya. Segala kebaikan, segala keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala. Gembala yang baik akan memberikan keselamatan itu, kebaikan, pemeliharaan dengan penuh kasih sayang. Dia Allah yang penuh kasih, dan Dia memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak pernah sekali-kali menutup mata. Dia tidak pernah sekali-kali melepaskan kita dari tangannya. Puji Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin
didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu yang ingin menyaksikan, membagikan pemulihan, kesembuhan, masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, sungguh pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Kebajikan dan kemurahan itu akan menyertai hidup kami, dan kami percaya kami akan diam di dalam rumah Tuhan dengan aman, di dalam kasih Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan, kami tidak takut sekalipun ada begitu banyak bahaya, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak keadaan-keadaan yang menghimpit kami, tapi kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik yang memelihara kehidupan kami. Terus berkati dan pelihara keluarga GPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, jaminan keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.